Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita semua. Sehingga di pagi yang cukup sejuk ini Allah izinkan kita bersama, tentunya masih di program Tafsir Ibnu Katsir yang sengaja kita bahas setiap harinya. Selawat dan salam kehadirat junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di subuh yang penuh berkah ini, kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke ayat yang ke-18 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahikim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam illiyin. Berarti kalau yang kemarin tempat kitabnya orang durhaka ataupun orang kafir itu sijin namanya. Sedangkan tempat catatan ataupun kitab terbaik orang-orang yang beriman itu namanya illiyin. Jadi ada sijin, ada illiyin. Apa itu illiyin? Tahukah kamu apakah itu illiyin? Yaitu kitab yang tertulis. Jadi di sini kita sudah bisa membedakan, ternyata kitab yang tertulis untuk orang-orang kafir namanya sijin, sedangkan kitab yang tertulis untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat adalah illiyin, kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang lebih nikmat dari surga. Karena kumpulan nikmat itu ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Duduk berjuntai, Pak. Sambil memandang, melihat-lihat apa yang diinginkannya. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan, berkilau wajahnya itu. Mereka diberi minum dari kamar murni, kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang sungguh luar biasa. Kemudian laknya, arti ada nama tempatnya itu lak. Ada ulama katakan dilak. Jadi laknya itu adalah lomba-lomba, dan campuran kamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di kamar boleh. Jadi jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catatan dan balasan amal bagi orang yang berbakti, orang yang taat, inna kitabal abrar, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti, kata Allah, mereka berbeda dengan orang-orang yang durhaka.
Tempat mereka adalah Iliyin, benar-benar tersimpan, yakni tempat kembali mereka adalah Iliyin. Tempat ini berbeda dengan Sijjin. Nah, diriwayatkan dari Hilal bin Yasaf, ia berkata, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab tentang Sijjin, sedangkan aku hadir ketika itu. Maka Ka'ab menjawab, Sijjin yaitu bumi yang ketujuh. Di bawah bumi yang ketujuh. Dan di dalam terdapat ruh-ruh orang kafir. Itu ternyata ruh orang kafir itu nanti di hari kiamat. Di hari kiamat kelak nanti itu berada pada posisi bawahnya bumi. Lalu Ibnu Abbas bertanya tentang Ilin. Tadi Sijjin, sekarang Ilin. Maka Ka'ab menjawab, Ilin yaitu langit ketujuh. Dan di dalamnya terdapat ruh orang-orang yang beriman. Demikian juga pendapat dari ulama yang lain bahwa Ilin itu adalah di langit yang ketujuh. Coba aja beda. Yang satu Sijjin berada di bumi yang ketujuh, artinya bumi paling bawah. Sedangkan Ilin adalah berada pada langit yang paling atas. Masya Allah. Nah, Ali bin Abi Talha berkata dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Illiyin, yakni surga Allah Azza wa Jalla. Nah, ulama tafsir mengatakan Illiyin itu ada di Sidratul Muntaha. Yang jelas kata Illiyun diambil dari kata al-ulu, tinggi, agung, lapang. Itulah Illiyin. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, membesar-besar dan membangga-banggakan perkara Illiyun dengan firman-Nya, wa ma adraka ma Illiyun, dan tahukah kamu apa Illiyun itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menegaskan isi catatan mereka, kitabum markum yashhaduhul muqarrabun, yaitu kitab yang berisi catatan amalan yang disaksikan oleh orang yang didekatkan kepada Allah, yaitu para malaikat Allah Azza wa Jalla. Jadi demikian pendapat dari Qatadah. Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yakni disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan pada setiap langit. Masya Allah. Nah, dia Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah berfirman, alal araik, mereka duduk di atas dipan-dipan, yakni ranjang-ranjang yang seperti ranjangnya pengantin, yanzurun, sambil melepas pandangan. Ada yang mengatakan maknanya mereka memandang, meresapi, merenungkan kerajaan dan anugerah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Semua itu tanpa ada habis-habisnya dan tidak lenyap ataupun hilang sesaat ataupun musnah, tidak dia kekal abadi. Nah, coba bayangkan betapa indahnya dia dalam sorga, ada tempat duduk, tempat bersandar yang sungguh menyejukkan. Di situ dia berfikir atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, sungguh bahagia mereka. Nah, ada yang mengatakan makna ayat alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan, yakni memandang Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan sifat yang melekat pada orang-orang durhaka, yakni kalla innahum ar-rabbihim yauma izin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabbnya. Orang kafir enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berbakti bahwa mereka bahwa mereka diperbolehkan memandang Allah Azza wa Jalla dari atas ranjang dan kasur mereka masing-masing. Namun jangan pernah kita bayangkan seperti apa kita di ranjang melihat Allah. Enggak perlu kita pikirkan bagaimana kita bisa melihat Allah. Yang terpenting adalah yang kita yakini Allah pasti melihat kita. Nah, selanjutnya Allah SWT berfirman, ta'rifu fihi wujuhihim nadratan naim. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Jadi di akhirat kelak nanti nampak itu perbedaan wajah. Jangankan di akhirat, jangankan di surga, jangankan di alam hari kiamat, sekarang saja bisa kita lihat
Ini wajahnya orang ini dalam keadaan demam nih. Ini dia dalam keadaan sehat. Ini dalam keadaan berduit. Ini dalam keadaan kere. Nampak itu di wajah. Nah, apalagi di surga Allah Subhanahu wa taala akan nampak perbedaan orang yang taat dengan orang yang tidak, ya. Orang yang mendapatkan kenikmatan dengan orang yang tidak. Jadi yusqauna min rahiqil makhtum, mereka diberi minum dari khamar, ya, yang tempatnya masih dilak, disegel. Dilak itu disegel tempatnya. Tidak ada orang minum sebelumnya. Masya Allah. Coba kita bayangkan, inilah kenikmatan yang dirasakan oleh mereka di hari kiamat kelak nanti. Mereka diberi minum masih disegel, yakni mereka diberi minum dengan minuman khamar dari surga. Lafaz rahiq termasuk salah satu nama minuman khamar. Demikian pendapat Ibnu Mas'ud. Nah, Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian terakhir kita lihat, ada sebuah hadis. Imam Ahmad meriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Imam Ahmad berpendapat bahwa Abu Sa'id memarfu'kan hadis ini kepada Rasulullah SAW. Ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarbata ma'in ala zama sakahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum wa ayma mu'minin at'ama mu'minan ala ju' at'amahu Allah min simaril jannah wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan sauban ala uri kasahu Allahu min hudril jannah. Mukmin, ya, mukmin manapun yang memberi minum saudaranya yang mukmin seteguk air karena kehausan, maka Allah akan memberinya minum pada hari kiamat, ya, makhtum, minuman yang enak, khamar murni yang disegel. Mukmin manapun yang memberi makan saudaranya yang mukmin karena mereka kelaparan, maka Allah akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Dan mukmin manapun yang memberi pakaian kepada saudaranya, kemudian maka Allah akan memberinya pakaian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini khitamuhu misk, laksana dari kasturi. Ya. Artinya bukan laksana, laknya itu dari kasturi, harum luar biasa tempat minum tadi, yakni dicampur dengan kasturi. Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas, Allah mengharumkan aroma khamar bagi mereka, dan orang yang terakhir diletakkan di dalamnya ialah aroma. Demikian Qatadah Ad-Dahak mengatakan, selanjutnya Allah berfirman, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba, berlomba-lomba untuk kebaikan, ya. Nah, maksudnya adalah untuk keadaan seperti inilah orang-orang boleh saling membanggakan diri, saling memotivasi diri, karena di situ adalah sudah berada di hari pembalasan kebaikan dan keburukan. Dan untuk keadaan seperti inilah hendaklah ia saling memperbanyak amal, berlomba-lomba ketika hidup di dunia ini. Ini seperti firman Allah, untuk kemenangan serupa ini hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Terakhir, dan campurlah, ya, dan campurannya dari tasnim, maksudnya adalah ar-rahi yang telah diterangkan dicampur dengan tasnim, yaitu minuman penghuni surga yang paling terhormat dan memiliki, ya, cita rasa yang sangat tinggi. Demikianlah Abu Saleh dan Ad-Dahak mengatakan. Karena itu Allah berfirman, aina yushrabu biha muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah, yakni orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mereka minum secara murni. Adapun golongan kanan, mereka meminumnya dengan campuran. Demikianlah tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Inilah surahan Al-Mutaffifin 18 sampai 28. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebosanan dari kita, sehingga
kita bisa melaksanakan taklim setiap paginya. Jadi kita simpulkan sekali-kali tidak, kata Allah, sungguhnya kitab orang-orang yang berbakti tersimpan dalam Iliyin. Tahukah kamu Iliyin itu adalah kitab ataupun tempat yang sangat baik, yang tersimpan dengan rapi, yang berada di langit yang ketujuh. Sedangkan Sijin adalah berada di langit, di bumi paling bawah, bumi yang ketujuh. Ya, disitulah tempat yang sempit, tempat siksaan, disitulah tempat orang-orang kafir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, mereka masuk dalam surga dan kemudian santai di dipan-dipan, bisa memandang kiri kanan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada Pak Rambi? Silakan Pak Rambi jika ada ini.